Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semuanya, kembali lagi dengan saya Vanessa. Di sini kita sudah memasuki ke bab 2, yaitu about router OS dan routerboard. Apa aja sih yang akan kita pelajari pada bab kedua ini? Yang akan kita pelajari pada bab kedua ini yaitu router OS dan routerboard, fitur di router OS, nama routerboard, tipe, dan arsitektur routerboard. Oke, kita langsung saja ke materi yang pertama yaitu router OS dan routerboard. Router OS adalah seperti yang kalian tahu, router OS adalah perangkat lunak. Jadi, mikrotik itu terbagi menjadi dua. Yang pertama adalah perangkat keras, dan yang kedua adalah perangkat lunak. Perangkat keras ini dinamakan dengan router board, sedangkan perangkat lunak ini dinamakan dengan router OS. Perangkat keras ini adalah perangkat fisik. Jadi, seperti intinya perangkat itu nyata. Sedangkan kalau router OS itu perangkatnya itu lunak. Seperti contohnya adalah Windows, Linux yang bisa diinstal di PC. Mikrotik sendiri itu bisa mikrotik router OS itu menggunakan OS atau sistem atau operasi sistem. Mikrotik routerboard itu bisa diinstal di PC sebagai VM. Nah, saya lebih merekomendasikan menginstal mikrotik itu di PC sebagai VM. Kenapa? Karena jika kita menginstal mikrotik di PC sebagai VM, itu kita itu bisa mengeditnya. Kayak kita bisa mengatur sendiri, contohnya kayak RAM-nya, kapasitasnya, dan yang lain-lain. Nah, contoh mikrotik software juga, contohnya ini seperti sini. Ini saya ambil dari CLI-nya mikrotik. Oke, dan em, tipe mikrotik itu adalah standalone operation system berbasis Linux v3.3.5 kernel. Oke, jadi kurang lebih seperti itu. Jadi mikrotik router OS adalah jenis mikrotik perangkat lunak. Jadi di mana mikrotik router OS itu bisa diinstal di PC sebagai VM. Nah, ada juga beberapa produk dari mikrotik. Oke, kita lihat, kita buka dulu browsernya. Nah, ini kita sudah membuka browser. Nah, ini kita sudah membuka ya. Di sini saya membuka Chrome. Oke, kita ketik mikrotik X86 bit. Nah, ini ada banyak sekali ya. Ada juga, aduh, sorry. Oke, kita kepokan lagi di Nara. Nah, ini juga ada banyak. Nah, ini di Nara juga ada banyak sekali dan ada juga satu lagi yaitu Aneto. Aslinya masih banyak ya produk-produknya, hanya saja saya hanya menampilkan beberapanya saja. Oke, itulah pengertian dari mikrotik router OS. Kita ke materi selanjutnya yaitu mikrotik routerboard. Oke, sekarang kita akan membahas tentang mikrotik routerboard. Mikrotik routerboard adalah perangkat keras. Perangkat keras itu berarti perangkat fisik atau nyata. Kalau tadi router OS adalah perangkat lunaknya, seperti seperti Windows atau Linux yang bisa diinstal di PC. Nah, kalau router board ini adalah perangkat kerasnya. Router board juga memiliki router OS atau memiliki perangkat lunak. Jadi sama-sama namun ada yang membedakan. Jadi router board itu dibuat untuk menjalankan sistem router OS. Jadi maksudnya itu kayak router OS tuh bisa berjalan karena adanya router board. Nah, segala fitur bisa terdapat pada satu perangkat ataupun dapat diperuntukkan khusus sesuai kategorinya. Nah, jadi semua perangkat itu bisa ada di satu eh maaf, segala fitur itu bisa ada di satu perangkat atau ada juga satu perangkat yaitu hanya ada satu fitur.
Itu tergantung dari router board-nya sendiri. Nah, jika kalian ingin pecahannya, oke, jadi pecahan itu diperuntukkan agar apa ya, agar itunya tuh tidak terbebani oleh satu router saja. Oke, kita lihat pecahannya ya. Kita ke situs web. Nah, sekarang saya sudah membuka apa ini? Chrome. Nah, kita ketik wireless. Kita ketik wireless MikroTik. Nah, ini adalah pecahan-pecahan kodenya agar tidak apa? Tidak tidak menyerahkan semua beban itu ke router. Oke, mungkin penjelasan dari saya ini kurang bisa dimengerti oleh kalian. Jadi jika kurang dimengerti, kalian itu harus mencari sumber yang lain yang sekiranya bisa dimengerti oleh kalian. Oke, kesimpulan dari penjelasan MikroTik router OS dan router board itu adalah MikroTik itu terbagi menjadi dua, yaitu MikroTik perangkat keras dan MikroTik perangkat lunak. MikroTik perangkat keras itu dinamakan router board dan MikroTik perangkat lunak itu dinamakan router OS. Dan semuanya itu memiliki keunggulan dan kekurangannya masing-masing. Oke, kita ke materi selanjutnya. Oke, sekarang kita masuk ke materi yang kedua yaitu fitur di router OS. Mungkin teman-teman berpikir router OS MikroTik itu hanya sekadar router OS, router board, atau hanya sekadar router. Nah, tanggapannya sangat besar karena router OS itu bisa saja wireless atau routing, firewall, QoS, point to point, terus user management, dan tools. Nah, semua yang ada di sini itu bisa fitur-fitur ini bisa terdapat dalam satu perangkat. Atau ada juga perangkat-perangkat yang hanya memiliki satu fitur atau perangkat-perangkat itu hanya terfokuskan pada satu fitur. Contohnya kayak fitur A itu memiliki semua fitur yang ada di sini. Nah, yang B itu hanya memiliki fitur wireless network atau cuman firewall dan netnya doang atau nggak tahu. Nah, sepertinya teman-teman tahu wireless itu artinya kabel. Kabel yang sudah ditanam di perangkat-perangkat. Nah, untuk supportnya itu ada A, B, G, N, dan AC. Oke, untuk wireless network sendiri itu ada dua, yaitu indoor dan outdoor. Untuk indoor itu kita ambil salah satunya adalah cap wireless MikroTik. Untuk yang outdoor itu ada dua, yaitu ada point to point dan point to multipoint. Nah, yang point to point itu contohnya ada SXTSK MikroTik, terus LHJAC MikroTik, terus Dynadis MikroTik. Nah, untuk point to multipoint itu salah satunya adalah Mainbox MikroTik dan Omni MikroTik. Nah, poin yang kedua adalah routing. Routing itu ada dua, yaitu static routing dan dynamic routing. Contoh dynamic routing adalah RIP, OSPF, BGP, RIPNG, dan OSPF v3. Nah, ini kalian bisa cari tahu lebih dalam lagi tentang routing-routing ini. Nah, selanjutnya ada yang namanya firewall dan NAT. Jadi, firewall itu seperti perlindungannya. Dan NAT itu adalah NAT itu berguna untuk menerjemahkan IP private ke IP public agar bisa dibaca oleh komputer. Nah, NAT sendiri itu memiliki perlindungan. Jadi firewall dan NAT ini sama saja seperti apa perlindungannya.
perlindungannya di router OS. Nah, fitur yang keempat adalah QoS atau Bandwidth Management. Apa sih maksudnya? Nah, jadi bandwidth management itu contohnya itu seperti prioritas. Jadi contohnya ada orang apa sih? Contohnya kayak ada klien gitu. Nah, itu klien A dan B. Nah, yang kita prioritasin itu yang A. Nah, itu kita berapa ngasih QoS-nya atau bandwidth manajemennya dan yang ke B itu berapa gitu. Agar ketika menjalankan situs itu tuh lebih gampang dan lebih enak. Nah, yang kelima adalah point-to-point tunneling. Point-to-point tunneling ini contohnya adalah PPTP, PPPoE, SSTP, dan OpenVPN. Ada juga IPsec. Nah, jadi point-to-point tunneling ini bisa digunakan ketika kalian sedang menggunakan akses internet dan ternyata itu tuh sedikit nge-lag atau gimana. Nah, itu kalian bisa menggunakan ini. Oke, untuk fitur-fiturnya itu kalian bisa cari lebih lengkapnya dan lebih lanjutnya itu di situs web favorit kalian. Nah, di poin yang keenam adalah user management. User management ini adalah salah satunya adalah DHCP. DHCP ini berguna agar kita bisa mendapatkan IP address dan subnet max itu secara otomatis. Jadi kita itu tidak harus memikirkan atau memasukkan IP address-nya lagi karena sudah ada DHCP. Ada juga proxy, hotspot, radius, dan lain-lain. Jadi, hotspot ini nantinya jika ada yang terhubung, itu kita akan mengetahuinya dan kita juga bisa memberikan kayak apa ya, kayak password-password gitu ke orang yang connect-nya. Oke, poin yang terakhir adalah tools. Tools ini bisa digunakan untuk bandwidth test, torch, matchping, MT, MRTG, dan lain-lain. Jadi, em, router OS Mikrotik ini bisa digunakan untuk mengecek, melihat atau apa ya mengetes sudah terhubung atau tidak. Nah, jadi kesimpulannya dari materi kali ini adalah router OS itu tidak hanya memiliki satu perangkat, melainkan atau tidak hanya memiliki satu fitur. Dan router OS sendiri itu memiliki ada yang satu perangkat beberapa fitur dan ada juga yang satu fitur satu perangkat. Jadi itu tergantung kebutuhan kitanya saja kita butuh yang mana. Nah, oke sebelumnya juga yang materi ini materi Mikrotik Router OS dan Mikrotik Router Board. Jadi, kalau misalkan ada yang rusak di router OS, itu kita hanya perlu mengganti yang rusak itu saja. Namun, jika ada yang rusak di Mikrotik Router Board, contohnya seperti di di Mikrotik ini terdapat beberapa fitur ini. Nah, terus mikrotik itu seperti kayak tersambar petir atau jatuh. Nah, itu rusak semua berarti yang ada di sini itu harus diganti semua. Sedangkan kalau mikrotik router OS itu kita hanya perlu mengganti yang rusaknya saja. Oke, kita ke materi selanjutnya. Nah, sekarang kita akan mempelajari tentang router board name. Nah, contohnya di sini tuh ada ini RB. RB itu artinya router board. Angka pertama itu artinya series. Angka kedua adalah jumlah port. Dan angka yang ketiga adalah jumlah slot atau eh, jumlah wirelessnya. Nah, nama disederhanakan dan disesuaikan dengan tahun pengembangan. Dan biasanya Ethernet lebih dari 9 port. Nah, jadi namanya itu disederhanakan dan disesuaikan sesuai dengan tahunnya. Jika tahunnya tahun 2000 mungkin namanya ini, tahun 2006 namanya ini, dan lain-lain. Nah, contohnya itu seperti RB600, RB800, 1000, 1100, 1200, dan masih banyak lagi.
Nah, ini untuk Word juga ini ada Omni TIK, terus Growth, SXT, LHG, jenis cap, wallpaper, dan next, dan lain-lain. Nah, untuk port Ethernet yang lebih dari 9 port itu dinamakan dengan exceptional naming. Nah, ini karena lebih dari 9 port. Oke, kita ke materi selanjutnya. Nah, sekarang kita akan belajar tentang router board tipe. Kalau tadi kita sudah belajar tentang namanya router board, kayak RB, terus angka pertama, angka kedua, dan angka ketiga. Jadi, RB itu adalah router board. Angka pertama adalah jumlah series, angka kelima adalah Ethernetnya, dan angka kedua adalah wireless. Nah, setelah RB dan ketiga angka itu terus ada tulisan UI atau apa, itu namanya adalah fitur boardnya. Setelah itu ada strip. Nah, biasanya itu adalah 5 AC2ND. Nah, itu namanya itu fitur wireless. Atau kadang juga bisa beda. Dan setelah itu ada DC. DC itu apa ya? Ini semacam kayak kode. Nah, kalian bisa lihat di belakang router board kalian. Nah, itu adalah jenis casingnya. Oke, eh, kayak penjelasan kode-kode lainnya itu ada di sini nih. Ini kalian bisa baca-baca ya. Ini adalah penjelasan-penjelasan kode lainnya. Oke, kita ke materi selanjutnya yaitu arsitektur board. Nah, ini kita sudah memasuki ke materi yang terakhir yaitu arsitektur board. Arsitektur board itu bukan hanya satu dua, melainkan lebih. Nah, contohnya di sini ada MISB, SMIPS, Tile, PPC, ARM, dan yang lain-lain. Nah, ini itu adalah tipe-tipenya. Jadi, contohnya kalian memiliki apa ya ini nih hex light itu berarti masuknya ke MIPS B. Nah, arsitektur routerboard dibedakan berdasarkan jenis dan kinerja prosesor. Jadi, em, apa? Jadi arsitektur routerboard tuh dibedain tuh menurut jenisnya sama kinerjanya. Jadi kalau kinerjanya ini dan jenisnya ini, itu berarti sudah beda arsitektur routerboardnya. Lalu adalah software atau OS untuk setiap arsitektur berbeda. Jadi setiap software atau setiap router OS itu berbeda-beda arsitekturnya. Jadi nggak semua arsitektur itu contohnya Hoplite atau RB3XX gitu nggak semua sama. Jadi semuanya itu beda-beda. Nah, jadi kalau misalkan kalian ingin melihat tentang arsitektur mikrotik lebih lengkap, itu kalian bisa mengunjungi situs web. Kalian bisa ketik di www.mikrotik.com/download. Nah, itu kalian bisa melihat secara lebih lengkap dan lebih lanjut. Oke, cukup sekian perjumpaan kita pada bab kedua ini. Sampai jumpa di bab selanjutnya. Bye-bye.